Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain satu film misteri yang menarik banget nih guys. Judulnya The Room. Ceritanya tentang sebuah ruangan misterius yang bisa ngabulin permintaan apapun. Tapi ternyata ngeri banget guys. Kalau kalian punya ruangan gini juga, kalian bakal minta apa guys? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada sepasang suami istri yang bernama Matt dan Kate. Mereka baru aja pindah rumah nih. Di hari pertama, pas lagi beberes rumah, Kate nemuin seekor burung yang udah mati. Mau langsung dia kubur kan nih? Anehnya, pas Kate nengok bentar dan dia lihat lagi, itu bangkai burungnya malah ngilang dong. Di sisi lain, Matt yang lagi beres-beres juga nggak sengaja nemuin sebuah pintu di balik tempelan dinding. Karena bentuk lubang kuncinya unik, Matt jadi keinget. Kayaknya beberapa waktu lalu dia sempat nemuin kuncinya. Dan pas dicoba, ternyata beneran cocok. Pintunya langsung kebuka, guys. Di balik situ ternyata cuma ruangan kosong. Gak ada barang apapun. Udah gitu, lampu rumahnya juga jadi kedip-kedip sendiri. Karena rumah itu emang udah lama kosong. Jadi mereka kira konslet listrik biasa. Dan besoknya mereka manggil petugas PLN kan? Pas dicek, bapak PLN-nya malah bingung. Karena kabel listrik di rumah itu banyak banget, guys. Kabelnya berantakan gak karuan. Kelihatannya juga udah tua. 200-an tahun. Jadi si bapak PLN nggak bisa benerin. Sebelum pergi, si bapak ngasih tahu Matt kalau 45 tahun yang lalu, pemilik rumah itu yang sebelumnya ditemuin meninggal secara mengenaskan. Karena penasaran, ya udah, Matt langsung nyari-nyari infonya di internet kan nih. Sayangnya, karena kejadiannya udah lama, informasi yang dia temuin juga cuma sedikit. Matt jadi kepikiran mulu, kebayang-bayang pernah ada yang meninggal di rumahnya. Kebayang-bayang wajah si pelaku. Akhirnya dia nenangin diri dengan gambar-gambar, iseng bikin sketsa wajah si pelaku. Nah, karena masih aja kepikiran, Matt akhirnya masuk ke ruangan kemarin sambil minum-minum nih. Pas minumannya habis, si Matt bilang, "Coba aja ya, minumannya ada sebotol lagi." Dan tiba-tiba lampu ruangan itu berkedip. Terus ajaibnya, muncul sebotol minuman lagi dong. Gak tahu, itu dari mana. Awalnya Matt takut, dia kira ruangan itu horor kali ya, ada hantunya. Tapi dia iseng aja, nyebutin permintaan lagi. Dan gitu terus. Sampai-sampai ruangan yang tadinya kosong itu, sekarang udah penuh sama barang-barang permintaannya Matt. Keesokan paginya, Matt langsung heboh ngasih tahu istrinya yang baru bangun, kalau ruangan ini ternyata punya kekuatan ajaib. Kate pikir suaminya ini halu kali ya. Tapi pas dia iseng minta duit 15 juta, duitnya beneran langsung muncul dong. Tapi tetap aja, si Kate masih belum percaya. Dia bilang lagi mau duit 15 miliar. Dan lagi-lagi beneran langsung muncul guys. Kayaknya seneng, tapi si Kate malah takut. Matt berusaha nenangin Kate, gak perlu khawatir. Justru enak banget nih, sekarang mereka punya ruangan ajaib yang bisa ngabulin permintaan apapun. Kate akhirnya mulai yakin dan setelahnya, pasangan suami istri ini jadi minta macam-macam. Minta duit triliunan, baju-baju mahal, perhiasan, lukisan antik, sampai makanan dan minuman mewah juga bisa diminta. Enak banget deh. Selama berhari-hari, dua orang ini diem aja di rumah gak pernah keluar. Soalnya, apapun yang mereka mau bakal langsung dikabulin sama ruangan ajaib. Ya, tapi lama-lama mereka mulai bosan juga. Karena walau bisa punya semuanya, hati mereka masih terasa hampa. Karena pasangan ini belum punya anak. Jadi sebenarnya si Kate sempat keguguran 2 kali guys. Makanya dia jadi takut kalau nanti hamil bakal keguguran lagi. Nah, karena terlalu putus asa dan kebiasaan suka yang instan-instan aja, si Kate akhirnya malah nekat dong minta anak bayi dari ruangan ajaib. Begitu tahu, Matt langsung marah. Karena ya bayi instan ini bukan anak mereka dong. Makanya, dia langsung minta istrinya bikin permohonan lagi supaya bayi itu hilang. Ya, tapi karena memang udah lama mereka pengen punya anak, Matt mendadak jadi nggak tega. Dan bayi itu akhirnya tetap mereka rawat.
Keesokan harinya, Matt lagi-lagi kepikiran nih sama pelaku pembunuhan di rumahnya itu. Namanya John. Ngerinya di berita tertulis kalau John bilang alasannya menghabisi pemilik rumah itu gara-gara disuruh ruangan ajaib. Matt jadi takut bakal terjadi sesuatu sama keluarganya. Jadi dia akhirnya pergi nemuin si pelaku, si John, yang selama ini ternyata ada di rumah sakit jiwa. Pas ketemu di situ, si John yang udah tua ini cuma nyuruh supaya cepat-cepat pergi dari rumah itu. Karena kalau kelamaan tinggal di sana, katanya Matt dan keluarganya bisa mati. Lanjut, di perjalanan pulang, Matt yang kehabisan bensin berhenti buat ngisi dulu kan nih. Pas mau bayar, uang yang dibawa ternyata udah berubah jadi debu. Matt langsung buru-buru pulang ke rumah, terus uang-uang dari ruangan ajaib itu dia coba lempar keluar kan. Beneran, langsung jadi debu. Matt langsung nyoba lagi ngeluarin lukisan antik yang kemarin dia minta. Dia taruh di depan pintu. Dan dalam sekejap, bagian lukisan yang di luar rumah langsung berubah jadi debu. Di situ Matt akhirnya sadar kalau apapun yang muncul dari ruangan ajaib nggak bisa dibawa keluar guys. Bakal berubah jadi debu. Karena masih penasaran, Matt akhirnya ngebongkar dinding ruangan ajaib itu. Dan dia malah nemuin kalau seluruh rumah itu penuh dengan kabel-kabel listrik. Jadi ya memang rumahnya spesial. Lagi pusing-pusingnya gini, Cake malah mau ngebawa si bayi ini keluar rumah. Kejadian juga deh. Baru keluar bentar, kulit bayi itu langsung memerah. Awalnya Matt mau ngebiarin aja sampai anak itu benar-benar ngilang jadi debu. Ya, tapi karena dengan tangisan istrinya, Matt jadi nggak tega. Dibawa lagi masuk ke rumah tuh. Tapi ternyata, karena kejadian barusan, anak itu udah berubah jadi bocil usia 8 tahunan. Udah bukan bayi lagi. Jadi apapun yang muncul dari ruangan itu, kalau dibawa keluar rumah bakal menua dengan cepat. Makanya kan, tadi uang juga jadi tua, jadi debu. Setelah tahu semuanya, Cake tetap ngerawat bocil itu dengan sepenuh hati. Ya, walau nggak bisa dibawa keluar, nggak apa-apa deh. Yang penting dia punya anak kan. Bocil itu dikasih nama Sen, guys. Cake juga terpaksa bohong dan bilang kalau Sen punya penyakit yang bikin dia gak bisa kena udara luar, gak bisa keluar rumah. Ya, tapi lama-lama Sen jadi bosen, sering ngamuk-ngamuk. Bahkan sampai nekat nih, mau kabur keluar. Untungnya ketahuan. Dan setelahnya, sekeliling rumah itu dipasangin kayu, supaya Sen gak bisa kabur keluar lagi. Waktu terus berlalu dan Cake makin dekat sama Sen. Tapi tetap aja, si Matt gak suka karena dia masih ngerasa kalau Sen ini bukan sesuatu yang nyata, bukan anaknya. Sampai suatu hari, Sen nyelinap masuk ke ruangan ajaib. Dan ruangan itu seketika berubah jadi kayak dunia luar guys. Karena itu permohonan Sen. Ngeliat itu, Matt langsung ngamuk dong. Dia takut kalau Sen minta macem-macem, nantinya malah bisa bikin petaka buat keluarganya. Bersamaan dengan itu, telepon rumah mereka tiba-tiba bunyi. Ternyata si John yang di rumah sakit ini telepon. Di situ Matt dikasih tahu kalau John ini ternyata anak dari ruang ajaib juga. Persis kayak Sen. John juga bilang apapun yang muncul dari ruang ajaib itu bisa dibawa keluar kalau orang yang minta udah meninggal. Makanya John sekarang bisa hidup di luar rumah itu. Ya karena dia udah menghabisi pasangan suami istri. Pemilik rumah sebelumnya. Orang tuanya yang bikin dia muncul dari ruangan itu. Diam-diam ternyata Cake juga nguping obrolan mereka guys. Nggak denger fakta itu, Cake langsung bingung dan sedih. Dia pergi keluar seharian, nggak pulang. Karena terus-terusan kepikiran sama omongan John tadi kan. Sementara di rumah, Matt yang pusing nungguin Cake malah dibikin kesel sama kelakuan Sen yang rewel banget karena nyariin Cake. Karena udah nggak tahan, Matt akhirnya ngelampiasin kemarahannya. Dia ngasih tahu kalau Sen ini bukan anaknya. Sen ini cuma anak khayalan dari ruangan ajaib. Setelah marah-marah yang bikin Sen sedih, Matt jadi ngerasa bersalah juga. Dia akhirnya minta maaf ke Sen. Gak lama, Cake juga udah kembali ke rumah. Ngelihat anak dan suaminya kelihatan akur, Cake juga jadi seneng kan? Tapi besoknya, karena kepikiran sama perkataan Matt, Sen akhirnya nekat nyoba keluar rumah. Ayah ibunya baru nyadar, tapi telat guys. Sen udah kembali ke rumah dan udah tumbuh jadi dewasa, bukan bocil lagi. Intinya, Sen yang udah dewasa ini punya kepribadian yang jahat guys.
Dan karena benci sama ayahnya, dia langsung berusaha menghabisi Matt. Kek yang mau nyegah malah ketabok, sampai akhirnya nggak sadarkan diri. Setelah lama pingsan, Kek yang baru sadar dikasih tahu kalau Sen berhasil dikalahin. Katanya pas berantem, Matt ngebawa Sen keluar rumah biar musnah. Ngedenger itu, Kek jadi sedih. Walaupun anaknya jahat, Kek tetap merasa kehilangan. Dan si Matt berusaha nenangin. Ternyata plot twist guys. Di situ Kek sadar kalau yang di depannya ini bukan suaminya. Jadi Sen bikin permohonan supaya bisa nyamar jadi Matt. Dan rumah ini juga bukan rumah asli. Mereka ada di dalam ruangan ajaib. Sementara Matt yang asli baru sadar dari pingsannya. Dia juga langsung nyariin istrinya kan. Pintu ruangan ajaib itu terkunci. Matt tetap nekat ngejebol dindingnya. Sampai akhirnya dia berhasil masuk juga ke dalam ruangan ajaib. Matt yang asli langsung ngejemput istrinya dan mereka mau kabur dari situ kan. Sialnya, Sen ngendaliin ruang ajaib itu. Dia bikin Matt dan Sen terjebak, jadi gak bisa keluar. Untungnya, Matt punya ide cerdik. Dia minta supaya ruangan ajaib ini menduplikat mereka berdua. Dan berhasil guys. Sen ketipu. Pasangan suami istri ini akhirnya berhasil keluar dari ruangan itu. Setelahnya, Sen juga dipancing keluar rumah. Dan Kek juga langsung nutup pintunya, supaya Sen yang jahat ini nggak bisa masuk. Perlahan, Sen jadi menua sampai berubah jadi debu. Nah, setelah kejadian itu, Matt dan Kek akhirnya mutusin ninggalin rumah dan tinggal di ruangan ajaibnya. Tapi ternyata si Kek hamil dong. Lampu ruangan di tempatnya sekarang juga berkedip, jadi bingung kehamilannya kali ini karena memang hamil atau karena ruangan ajaib ngabulin permintaannya lagi. Ya, gimana tuh ya guys? Ya, itu tadi ceritanya. Kalau kalian terhibur nih sama video ini, bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.